teman-teman, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan membawakan materi tentang gangguan disfungsi seksual. Yang pertama yang akan dibahas itu pengertian gangguan disfungsi seksual. Yang kedua itu penyebab, yang ketiga faktor-faktor, yang keempat gejala-gejala, yang kelima cara penanganannya. Pengertian disfungsi seksual. Gangguan disfungsi seksual adalah kondisi di mana seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, merasa tidak terpuaskan secara seksual. Disfungsi seksual dapat terjadi kapan saja dan pada siapa saja. Meskipun demikian, kemungkinan munculnya disfungsi seksual lebih besar pada orang lanjut usia. Disfungsi seksual bisa juga berupa hilangnya hasrat untuk berhubungan seksual, bisa juga berupa ketidakmampuan merasakan rangsangan seksual meski adanya hasrat untuk berhubungan seksual. Pada jenis disfungsi seksual lainnya, seseorang memiliki hasrat berhubungan seksual dan dapat merasakan rangsangan seksual. Penyebab disfungsi seksual secara umum, disfungsi seksual dibagi menjadi dua jenis, yaitu faktor fisik dan faktor psikologi. Faktor fisik ada beberapa contoh seperti gangguan hormon, penyakit jantung, diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit saraf, cedera pada saraf, terutama saraf yang mengatur ereksi, efek samping obat-obatan tertentu seperti obat-obatan antidepresan. Yang kedua, faktor psikologi, seperti kecemasan, kekhawatiran, masalah dalam hubungan atau pernikahan, perasaan bersalah, trauma masa lalu, termasuk pelecehan seksual, depresi. Oke, yang berikutnya ada gejala gangguan disfungsi seksual. Gejala disfungsi seksual tergantung pada jenisnya. Selain itu, laki-laki dan perempuan bisa mengalami gejala yang berbeda. Berikut adalah gejala disfungsi seksual pada perempuan. Yang pertama ada hilang atau turunnya hasrat seksual. Yang kedua, gangguan rangsangan seksual. Yang ketiga, muncul rasa nyeri. Yang keempat, gangguan orgasme. Yang kelima, seperti pada perempuan, gejala disfungsi. Yang berikut, gejala disfungsi seksual pada laki-laki itu tergantung pada jenisnya. Yang pertama, hilangnya hasrat seksual. Yang kedua, disfungsi ereksi. Dan yang ketiga, gangguan ejakulasi. Pencegahan disfungsi seksual ada 4. Untuk mencegah disfungsi seksual, kita dapat mengubah perilaku dan gaya hidup menjadi lebih sehat, yaitu dengan berhenti merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol, menjaga berat badan tetap ideal, mengelola stres dan rasa cemas dengan baik, menjalani rehabilitas untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba. Baik, selanjutnya pembahasan selanjutnya yaitu gangguan identitas gender. Di mana di sini kami akan membahas tentang pengertian awal mulanya gangguan identitas gender, kriteria diagnostik, kriteria gangguan identitas gender dari DSM-4 dan TR. Yang berikut ada faktor penyebab, preventif, gangguan identitas gender, dan terapi gangguan identitas gender. Yang kita masuk yang pertama yaitu pengertian. Gangguan identitas gender adalah bagaimana seseorang merasa bahwa ia adalah seorang pria dan atau seorang wanita, di mana terjadinya konflik antara anatomi gender seseorang dengan identitas gendernya. Identitas jenis kelamin adalah keadaan psikologis yang mencerminkan perasaan dalam diri seseorang sebagai laki-laki atau perempuan. Identitas gender adalah keadaan psikologi yang merefleksikan perasaan dalam diri seseorang yang berkaitan dengan keberadaan diri sebagai laki-laki dan perempuan. Yang berikut, gangguan identitas gender bermula di masa-masa kanak-kanak. Hal itu dihubungkan dengan banyaknya perilaku lintas gender seperti berpakaian seperti wanita
atau lawan jenis, lebih suka bermain dengan teman-teman dari lawan jenis, dan melakukan permainan yang secara umum dianggap sebagai permainan lawan jenisnya. Gangguan identitas gender pada anak-anak biasanya teramati oleh orang tua ketika si anak berusia antara 2 sampai 4 tahun. Yang berikutnya ada awal mula gangguan dari gangguan identitas gender. Gangguan identitas gender bermula dari trauma dari orang tua yang berlawanan jenis, pergaulan individu, pengaruh media massa, dan gangguan identitas gender ditandai oleh perasaan kegelisahan yang dimiliki oleh seseorang terhadap jenis kelamin dan peran jenisnya. Gangguan ini biasanya muncul sejak masa kanak-kanak saat usia 2 hingga 4 tahun. Nafid 2002 mengumumkan bahwa gangguan identitas gender dapat berawal dari masa kanak-kanak dengan disertai distres terus-menerus dan intensif, bersikap seperti lawan jenis dan bergaul dengan lawan jenis, serta menolak sifat anatomi mereka dengan adanya anak perempuan yang memaksa buang air kecil sambil berdiri, atau laki-laki yang memaksa testis mereka. Baik, kemudian saya akan menjelaskan mengenai kriteria diagnostik. Yang pertama berasal dari PPDGJ. Poin yang pertama itu, dia itu berkeinginan kuat menjadi anggota gender lawan jenisnya atau berkeyakinan bahwa ia memiliki identitas dari gender lawan jenisnya. Yang kedua, dia memakai baju sesuai dengan stereotip lawan jenisnya. Yang ketiga, dia berfantasi menjadi gender lawan jenisnya atau melakukan permainan yang dianggap sebagai permainan gender lawan jenisnya. Yang keempat, mempunyai keinginan berpartisipasi dalam aktivitas permainan sesuai dengan stereotip lawan jenisnya. Yang kelima, keinginan kuat mempunyai teman bermain dari gender lawan jenisnya. Ya. Kemudian yang kedua, kriteria gangguan identitas berdasarkan DSM. Poin yang pertama itu identifikasinya itu kuat dan dia menetap terhadap lawan jenis. Yang kedua itu pada anak-anak terdapat 4 atau lebih ciri-ciri umum, yaitu yang pertama, dia berulang kali menyatakan keinginan untuk menjadi atau memaksakan bahwa dia itu adalah laki-laki. Yang kedua itu dia lebih suka memakai pakaian dari lawan jenis. Yang ketiga, lebih suka berperan sebagai lawan jenis dalam bermain atau terus-menerus berfantasi bahwa dia itu memiliki jenis kelamin dari lawan jenis. Yang ketiga, dia lebih suka melakukan permainan yang merupakan stereotip dari lawan jenis. Yang keempat, lebih suka bermain dengan teman-teman lawan jenis. Kemudian poin yang ketiga, pada remaja dan orang dewasa, simptom-simptom seperti keinginan untuk melawan jenis, berpindah kelompok lawan jenis, ingin diperlakukan lawan jenis, keyakinan bahwa emosinya adalah tipikal lawan jenis. Yang keempat, rasa tidak nyaman yang terus-menerus dengan keinginan kelamin biologisnya atau rasa tersaingi dari peran gender kelamin tersebut. Seperti yang pertama pada anak-anak, terwujud dalam salah satu hal, diantaranya para laki-laki, dia merasa jijik pada alat kelaminnya. Sebaliknya para perempuan pun demikian. Para perempuan contohnya itu dia malah menolak melakukan buang air kecil dengan cara yang biasanya dilakukan oleh perempuan. Dia meyakini bahwa dia memiliki alat kelamin seperti laki-laki, sehingga dia tidak ingin melakukan atau dia tidak ingin membuang air dengan cara yang dilakukan oleh seperti perempuan pada umumnya. Kemudian dia itu merasa benci atau tidak suka terhadap pakaian perempuan yang konvensional. Ya, kemudian pada remaja atau orang dewasa, terwujud dalam salah satu hal, diantaranya dia ingin menghilangkan karakteristiknya dari kelamin sekunder melalui pemberian hormon atau operasi, yakni bahwa ia dilahirkan dari jenis kelamin yang salah, tidak sama dengan kondisi fisik antara jenis kelamin. Itu menyebabkan distres atau hendaknya dalam fungsi sosial dan pekerjaan. Ada 3 faktor penyebab. Yang pertama, biologis. Teori biologis telah difokuskan pada jumlah dan jenis hormon antenatal yang datang dalam kontak dengan janin.
khusus, jika janin terkena tingkat yang sangat tinggi testosteron, terdapat bukti bahwa seperti janin akan mengembangkan identitas pria, bahkan jika bayi lahir dan dibesarkan sebagai seorang gadis. Jika janin terkena kelebihan androgen atau kekurangan hormon androgen, maka gender tipikal perilaku telah diamati dalam studi penelitian. Yang kedua ada psikologis. Teori psikologis menunjukkan faktor lingkungan sebagai pengaruh kunci dalam etiologi. Penelitian sampai saat ini menunjukkan perbedaan yang jelas sebagai penyebab GID antara anak perempuan dan laki-laki. Namun, kesamaan dalam menyebabkan titik GID sebagai mekanisme coping untuk stresor lingkungan yang dihadapi individu. Karena tidak ada temuan yang jelas tentang kausalitas, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan teori psikologi yang komprehensif tentang etiologi. Di sisi lain, teori-teori psikologi mengidentifikasi pengaruh orang tua, kebutuhan primer, dan kondisi pribadi sebagai faktor utama yang menyebabkan GID, dengan atau tanpa membutuhkan diatesis biologis. Perspektif penting yang muncul dalam psikologi dalam beberapa tahun terakhir disebut perspektif sosiokultural. Seperti teori belajar sosial, pendekatan sosial budaya berdasarkan pada asumsi bahwa kepribadian, keyakinan, dan sikap keterampilan yang dipelajari dari orang lain. Pendekatan sosial budaya berjalan lebih lanjut, namun dalam menyatakan bahwa adalah mustahil untuk memahami seseorang tanpa memahami budayanya, identitas etnis, identitas gender, dan faktor-faktor lain yang berikut preventif atau pencegahan gangguan identitas gender. Yang pertama, menyediakan gender yang sesuai pakaian dan mainan pada masa bayi dan anak usia dini sangat membantu dalam mencegah atau mengurangi gangguan identitas gender. Yang kedua, menghindari komentar menghina tentang mainan anak, pakaian, atau preferensi aktivitas, mengurangi potensi bahaya psikis sengaja. Kebanyakan individu dengan gangguan identitas gender memerlukan dan menghargai dukungan dari beberapa sumber, seperti keluarga, lokal, dan nasional, kelompok dukungan dan layanan informasi yang ada. Yang berikut terapi gangguan identitas gender. Yang pertama ada perubahan tubuh. Orang yang mengalami GIG yang mengikuti program yang mencakup perubahan tubuh umumnya diminta untuk menjalani psikoterapi selama 6 hingga 12 bulan dan hidup sesuai gender yang diinginkan. Terapi umumnya tidak hanya memfokuskan pada kecemasan dan depresi yang mungkin dialami orang yang bersangkutan, namun juga pada berbagai pilihan yang ada untuk mengubah tubuhnya. Yang kedua itu ada operasi. Operasi ini perubahan kelamin seperti operasi yang mengubah alat kelamin yang ada agar lebih sama dengan kelamin lawan jenis. Dalam operasi perubahan kelamin laki-laki ke perempuan, alat kelamin laki-laki hampir seluruhnya dibuang dan beberapa jaringan dipertahankan untuk membentuk vagina buatan. Minimal setahun sebelum operasi, berbagai hormone perempuan dikonsumsi untuk memulai proses perubahan tubuh. Sebagian besar transseksual laki-laki ke perempuan harus menjalani elektrosis yang ekstensif dan mahal untuk menaikkan nada suara mereka, hingga hormon-hormon perempuan yang dikonsumsi membuat bulu-bulu tidak lagi tumbuh dan suaranya menjadi kurang maskulin. Dan yang ketiga, perubahan gender identitas. Operasi dan pemberian hormon sebelumnya dianggap sebagai satu-satunya penanganan yang dimungkinkan untuk gangguan identitas gender karena berbagai upaya psikologis untuk mengubah identitas gender secara konsisten mengalami kegagalan. Identitas gender diasumsikan tertanam selalu dalam untuk diubah. Sejumlah kecil prosedur mengubah identitas gender melalui terapi perilaku yang tampaknya berhasil. Para peneliti mengatakan para klien mereka memungkinkan berbeda dari orang-orang lain yang mengalami GIG karena mereka bersedia berpartisipasi dalam program terapi yang bertujuan mengubah identitas gender. Identitas gender treatment
Penyimpangan seksual tidak hanya bersangkutan dengan kepuasan seksual atau kemuasan dorongan seksual semata, akan tetapi seringkali merupakan mekanisme pertahanan diri terhadap perasaan-perasaan tidak senang, ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan, dan rasa depresi yang dialami oleh seseorang. Dengan demikian diketahui bahwa penyebab gangguan seksual bukan hanya bertitik berat pada satu faktor, akan tetapi multifaktor. Artinya dalam penyembuhan harus menggunakan beberapa metode seperti multidisipliner dan eliktesis. Dipilih yang baik, antara lain dengan menggunakan metode psikoanalitis, medis, treatment behavioral, pekerjaan sosial, melalui pendekatan sosial budaya. Orang yang sangat agresif secara seksual, misalnya kaum pedofilia, habitual, para pemerkosa, psikopat, diberikan pengobatan dengan obat anti libido yaitu hormon estrogen. Namun pengobatan ini ada efek sampingnya, yaitu membuat individu tersebut menjadi lebih feminin. Ada proses feminasi dengan ginosomastia atau pembesar kelenjar-kelenjar payudara pada laki-laki. Bisa juga diberikan obat anti-androgen yaitu ciprotoran, asate, dan clomadinone yang bisa menekan dorongan-dorongan seks yang paling mendasar. Terima kasih. Treatment yang akan dilakukan sangat bergantung pada beberapa peristiwa di bawah ini. Seberapa jauh pasien menyadari akan pentingnya kesembuhan pada dirinya. Misalnya, yang pertama, apakah kesembuhan pada dirinya murni keinginan pasien atau hanya untuk membahagiakan orang-orang di sekitar pasien. Yang kedua, motivasi yang dimiliki oleh pasien juga sangat berperan. Yang ketiga, jika pasien enggan merubah perilaku menyimpang pada dirinya, maka akan sulit dan sangat sulit penyembuhannya. Yang keempat, sikap individu yang bersangkutan terhadap tingkah laku seksual yang menyimpang, yaitu seberapa jauh ego distonik atau tidak senada atau bertentangan dengan egonya sendiri, ataukah ego sintonik atau senada serasi dengan egonya, berlangsung pada dirinya. Sebab semakin kuat ego sintonik dan semakin terperangkap erat struktur kepribadian dan perkembangan seksual seseorang dalam kebiasaannya, maka semakin kecil kemungkinan untuk sembuh. Baik, sekian materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau materi yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Sekian dan